Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi kami, yaitu hukum adat dalam beberapa jurisprudensi. Nah teman-teman, dalam hukum adat, jurisprudensi hukum selain merupakan keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap dalam bidang hukum adat, juga merupakan sarana pembinaan hukum adat sesuai dengan cita-cita hukum. Sekaligus dari jurisprudensi dari masa ke masa dapat dilacak perkembangan-perkembangan hukum adat, baik yang masih bersifat lokal maupun yang telah berlaku secara nasional. Perkembangan-perkembangan hukum adat melalui jurisprudensi akan memberikan perkembangan hukum adat melalui jurisprudensi dapat dilacak dalam beberapa hal, antara lain yang pertama prinsip hukum adat, yang kedua menguatnya kedudukan keluarga inti atau gezin, yang ketiga menguatnya perlindungan kepada perempuan dalam hukum waris. Yang pertama yaitu prinsip hukum adat. Hukum adat antara lain bersandarkan pada asas rukun, patut, dan laras. Hal ini ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3382/PDT/1984 tanggal 29 April 1986. Yang kedua, menguatnya kedudukan keluarga inti atau gezin. Golongan masyarakat adat di Indonesia terdiri dari golongan masyarakat patrilineal, golongan masyarakat matrilineal, dan golongan masyarakat parental atau bilateral. Dalam perkembangannya, ternyata semakin kuat dan diakuinya pergeseran sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat matrilineal dan masyarakat adat matrilineal ke arah sistem parental atau bilateral. Dan yang ketiga, menguatnya perlindungan terhadap perempuan dalam hukum waris yang dibagi menjadi 5 bagian. 1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris. Semula, menurut hukum adat dalam masyarakat patrilineal, anak perempuan bukan ahli waris. Namun, dalam perkembangannya diakui oleh jurisprudensi bahwa anak perempuan sebagai ahli waris almarhum orang tuanya. Perkembangan hukum adat berikutnya adalah janda sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak-anak almarhum suaminya. Selanjutnya, janda sebagai ahli waris yang kedudukannya sama dengan ahli waris anak. Yang ketiga, prinsip jual beli tanah. Jual beli tanah sah bila memenuhi syarat terang dan tunai. Hal ini ternyata secara konsisten dipegang dalam jurisprudensi tentang jual beli tanah. Yang keempat, prinsip pelepasan hak sebagai dasar timbul atau hilangnya hak bukan daluarsa. Hukum adat tidak mengenal lembaga daluarsa yang disebut lembaga pelepasan hak. Dan yang terakhir, hukum pidana adat dalam sistem hukum adat. Sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain, sebagaimana sistem hukum barat. Hukum pidana adat mendapat rujukan berlakunya dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1/DRT/1951. Baik teman-teman, itulah materi singkat dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.